Apa yang dimaksud dengan PLTN? PLTN adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga nuklir, merupakan sebuah sistem pembangkit listrik yang cara kerjanya yakni dengan memanaskan air menjadi uap panas bertekanan tinggi agar dapat memutar turbin generator listrik. Turbin generator listrik pada pembangkit listrik tenaga nuklir bekerja dengan mekanisme konversi energi, yakni mengubah energi rotasi menjadi energi listrik. Pada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, peran utama dari reaksi fisi nuklir sebenarnya adalah sebagai pemanas air. Panas yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga nuklir berasal dari energi yang dikeluarkan dari reaksi atom. Reaksi atom berada di dalam reaktor pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Air yang dipanaskan tidak bersentuhan langsung dengan inti reaktor. Selain itu, air juga berada pada kondisi vakum, di mana tidak dibuang ke udara bebas atau lingkungan sekitar. Apa saja komponen utama dalam PLTN? Komponen utama pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan aspek teknologi PLTN yang memiliki fungsi menghasilkan reaksi nuklir, proses pemanasan air menjadi uap panas bertekanan tinggi, hingga dapat menghasilkan listrik. 1. Containment Building atau kubah penahan PLTE. Containment Building pada pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan tempat pendingin reaktor serta berbagai peralatan pendukung. Tujuan utama dari bangunan ini adalah sebagai perisai selama operasional reaktor, serta mencegah polusi yang keluar saat terjadi kebocoran di dalam reaktor. 2. Uranium fuel. Salah satu bahan baku dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah uranium oksida. Bahan baku uranium pada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN memiliki fungsi untuk menjaga reaksi berantai agar energi nuklir yang dihasilkan tetap terjaga. Uranium fuel selama di dalam reaktor disimpan pada uranium fuel storage dalam bentuk tabung. 3. Reaktor vessel merupakan wadah untuk reaktor nuklir. Pada beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir, reaktor vessel terlihat seperti sumur silindris yang memancarkan warna biru. Melalui wadah ini, reaksi fisi berantai terjadi. 4. Control rods. Pada reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN terdapat batang kendali yang cara kerjanya mengontrol elemen pada reaktor sebagai absorben neutron. Control rods atau batang kendali terbuat dari bahan indium kadmium atau boron karbida yang memungkinkan sebagai alat kontrol dari populasi neutron, reaktivitas reaktor nuklir. Pada pembangkit listrik tenaga nuklir, cara kerja control rods atau batang kendali pada PLTN sangat penting ketika reaktor beroperasi. 5. Steam generator. Proses konversi air menjadi uap bertekanan tinggi dilakukan melalui steam generator. Proses konversi ini dilakukan melalui proses pertukaran energi panas yang didapatkan dari pembangkit ke air. Steam generator pada PLTN juga memiliki desain sedemikian rupa agar dapat meminimalisir pencemaran radiasi pada uap air. 6. Turbin. Pada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, terjadi proses konversi uap panas bertekanan tinggi menjadi energi rotasi putaran. Uap panas yang memiliki tekanan tinggi dapat memutar pedal atau gerigi pada turbin PLTE akibat adanya tekanan molekul. 7. Kondensator. Proses kondensasi uap panas bertekanan tinggi pada PLTN berada di kondenser. Cara kerja kondenser pada PLTN, yakni dengan mengalirkan air pendingin pada pipa-pipa vakum yang dilalui oleh uap panas bertekanan tinggi, melalui induksi material pipa vakum. Terjadi perpindahan kalor dari uap panas ke air pendingin. 8. Cooling tower. Selama proses kondensasi, terjadi perpindahan kalor panas dari uap panas bertekanan tinggi ke air baku, sehingga air pendingin tersebut menjadi panas dan perlu didinginkan kembali. Pada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, proses pendinginan air baku dapat dilakukan melalui cooling tower atau tower pendingin. Cara kerja cooling tower pada PLTN yakni dengan cara melepas kalor pada air baku ke atmosfer. Tujuan proses pendinginan air pada cooling tower yakni agar air dapat digunakan kembali pada proses pendinginan uap terkondensasi. Bagaimana cara kerja PLTN? Pertama, bahan bakar uranium dimasukkan ke dalam reaktor.
sebuah kubah beton raksasa yang sudah diperkuat seandainya meledak pada jantung reaktor inti, atau membelah dan melepaskan energi panas, menghasilkan neutron dan membelah atom lain dalam reaksi nuklir. Kemudian batang kendali yang terbuat dari bahan seperti kadmium dan boran dapat dinaikkan atau diturunkan ke dalam reaktor guna menyerap neutron yang memperlambat atau mempercepat reaksi berantai. Selanjutnya air dipompa melalui reaktor untuk mengumpulkan energi panas yang dihasilkan dari reaksi berantai. Proses pemompaan air pada reaktor menggunakan water pump. Selanjutnya air tersebut mengalir ke ruangan kondenser untuk memanaskan aliran tertutup di dalam kondenser. Cara kerjanya air dari reaktor melepaskan energinya ke air pendingin yang mengalir dalam aliran tertutup lainnya dan mengubahnya menjadi uap dengan menggunakan dua aliran air yang tidak terhubung. Penukar panas membantu menjaga agar air yang terkontaminasi radioaktif tetap aman di satu tempat dan jauh dari sebagian besar peralatan di kawasan pembangkit. Lalu, uap bertekanan tinggi dari pemanasan ruang kondenser kemudian disalurkan ke turbin. Karena memiliki tekanan tinggi, uap yang melewati baling-baling turbin dapat memutar dengan kecepatan tinggi. Berikutnya, turbin yang berputar dihubungkan ke generator listrik sehingga timbul gaya gerak listrik. Generator menghasilkan listrik yang mengalir ke jaringan listrik, dan pada akhirnya listrik dapat dimanfaatkan oleh rumah-rumah, toko, perkantoran, dan lain-lain. Pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN tidak mengubah bahan baku uranium menjadi listrik secara langsung. Sebaliknya, PLTN menggunakan panas yang dihasilkan dari reaksi nuklir untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi. Uap ini kemudian memutar turbin dan generator listrik untuk menghasilkan energi listrik. Komponen utama PLTN mencakup teknologi yang menghasilkan reaksi nuklir dan mengubah air menjadi uap panas bertekanan tinggi untuk memproduksi listrik. Sementara itu, peralatan pendukung mencakup teknologi yang menangani penyaluran uap panas dan proses pendinginan. Kemajuan teknologi saat ini dalam material, konstruksi sipil, dan sensor telah meningkatkan keamanan pengoperasian PLTN. Namun, selain teknologi, aspek sumber daya manusia dan organisasi juga harus mendapat perhatian untuk memastikan operasi yang aman dan efisien. Nah, tadi adalah pembahasan singkat tentang PLTN. Terima kasih, semoga bermanfaat.